Soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. 3 balok X, Y, dan Z yang berhimpitan dengan massa balok X diketahui. Jadi di situ diketahuinya adalah massa X adalah M. Massa Y adalah 2M. Dipercepat sepanjang bidang datar licin oleh gaya yang bekerja pada balok X seperti gambar di atas. Jika balok Y mendorong balok Z, berarti F, Y, Z itu adalah 2F/3. Percepatan ketiga balok tersebut adalah, berarti yang ditanya percepatan. Nah, kalau kita gambar di sini, ini ada F, Y, Z ya. Nah, F, Y, Z, nggak kelihatan ya? Balok Y mendorong balok Z. Nah, ini ke sini ada F, Y, Z. Ke sini ada F, Z, Y. Nah, F, Y, Z itu sama dengan F, Z, Y. Nah, terus kalau ini ada F, X, Y. Ini ada F, Y, X. Nah, sekarang kita tinjau satu-satu ya. Kita tinjau dulu benda X. Nah, benda X yang masuk di lingkaran itu kan berarti adalah sigma Fx sama dengan F dikurang F sigma Fx sama dengan M kali A gitu ya. M kali A. Berarti sigma F-nya adalah F, Y, X. Yang ke kanan dulu ya. Yang ke kanan F. F dikurang F, Y, X sama dengan MX kali A. F-nya itu nilainya adalah F. FYX kita nggak tahu berapa. MX itu adalah M. A yang mau kita cari. Nah, ini kita dapat persamaan 1 ya. Nah, next kita cari persamaan 2. Sigma FY lagi. Sigma FY berarti yang kita lingkar itu yang ini, yang bagian Y aja ya. Nah, berarti kan sigma FY itu adalah MY kali A. Sigma FY itu yang ke kanan adalah FXY dikurang FZY sama dengan MY kali A. FXY itu nggak tahu berapa, FZY itu kan tadi sama dengan FYZ, berarti 2F/3 sama dengan MY itu adalah 2M kali A. Berarti kita pindah ruas, FXY sama dengan 2MA ditambah 2F/3. Nah, ini adalah persamaan kedua. Ini nanti kita persamaan ini, kita substitusikan ke sini. Nah, jadinya di sini adalah F dikurang FYX itu kan 2MA ditambah 2F/3 sama dengan MA gitu kan. Nah, kita kelompokkan. Ini kita ganti boleh jadi 3/3. Jadi ini sama ini, jadinya itu adalah 1/3F sama dengan MA ditambah 2MA. Berarti F/3 sama dengan 3MA. Berarti kalau kita mau cari MA, berarti kita pindahin. Jadinya adalah, dia kan ini ya. Ya, berarti F/9 sama dengan A. Dah. Jadi dapat jawabannya yang A. Nomor 7, benda bermassa 2 kg diikat, diketahui M sama dengan 2 kg. Diikat dengan tali yang panjangnya 50 cm. Ini nanti sama dengan R. Berarti sama dengan 0,5 meter. Kemudian diputar hingga membentuk lingkaran vertikal. Jika besar gaya tegangan tali ketika melewati titik tertinggi, lintasannya sama dengan berat benda. Berarti di titik tertinggi, berarti di sini ya. Nah, ini benda, terus di sini ada tegangan tali. Ini benda, berarti titik di sini. Ini ada tegangan tali. Sini ada W nanti ya. Jadi nilai T-nya itu sama dengan W. Besar gaya tegangan tali ketika melewati titik terendah. Berarti yang ditanya itu ketika T di titik
terendah. Nah, jadi kalau T di titik terendah, itu gambarnya berarti di titik terendah di sini. Nah, berarti ini T, sini ada W. Berarti kan kalau di titik terendah, berarti ini titik terendah. Nah, berarti titik terendah itu nanti adalah sigma F sama dengan M kali AS. Nah, dia yang ditanya besar gaya tegangan tali ya. Nah, berarti di sini kita AS-nya kan kita belum tahu. Nah, AS ini yang bakal kita cari karena nanti di titik terendah ini rumus yang kita pakai adalah T kurang W sama dengan M-nya 2 kali AS. Berarti masalah kita belum punya AS. AS itu kita cari dari sini ya. Nah, jadi gini, dari titik tertinggi ini, titik tertinggi, dari sini kita jabarkan ya. Titik tertinggi itu berarti sigma F sama dengan M kali AS. Sigma F kita adalah W tambah T sama dengan M kali AS. Nah, kalau misalnya di sini M kita 2 kilo, berarti W kita adalah 2 kali 10 sama dengan 20. Berarti 20, karena T itu sama dengan W, jadi masukkan 20 tambah 20, M kita 2 kali AS, berarti 40 per 2 sama dengan AS. Berarti 20 sama dengan AS, berarti 20 meter per sekon kuadrat, ya kan? Nah, masukkan ke sini. Jadi T kurang W kita kan 20 sama dengan 2 kali 20. Berarti T kurang 20 sama dengan 40. T sama dengan 40 ditambah 20 sama dengan 60. Nah, jadi dapat hasilnya kita adalah 60, yaitu yang A ya. Soal nomor 8, perhatikan gambar berikut. Nah, kita buat gambarnya bagusnya ya. Jadi di sini ada gambar F, di sini bentuk sudut. Nah, jadi diketahui masanya adalah 2 kilo. F-nya itu adalah 20 Newton. Nah, ini dijabarkan ini Fx sama dengan, karena ada sudut 60 derajat ya, ini kan sudut alfa 60 derajat, berarti F cos 60. Nah, yang ke sini Fy sama dengan F sin 60. Nah, terus katanya jika kecepatan sistem, nah kalau benda ini ditarik, otomatis ini percepatannya nanti A-nya, ini dipercepat ya, percepatan arahnya ke kanan, ya kan? Ke kiri, sorry, ke kiri ya. Berarti kita lihat yang bergerak dipercepat ke kiri. Nah, ini ke kanan, ini enggak. Berarti ini kemungkinan yang B ya. Nah, terus katanya jika kecepatan sistem saat Vt sama dengan 0 ke arah kanan, berarti ketika T-nya sama dengan 0, itu adalah V0. V0-nya 2 meter per sekon. Berarti kan dia didorong ke sini nih dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, ketika dia didorong ini, berapakah nanti, berarti dia kan mengalami perlambatan nanti nih. Perlambatan ya. Jadi berapa lama perlambatannya? Berarti harus kita cari T-nya. Hubungannya kemana? Berarti ke hukum Newton dan GLBB ya. F sama dengan M kali A. Berarti F-nya itu kita masukkan adalah F-nya ini ya, yang F. Kalau kita cari di sini F cos 60 sama dengan 20, cos 60 setengah sama dengan 10. Berarti ini 10, M kita adalah 2, A kita adalah Vt kurang V0 per T. Berarti 10 sama dengan 2, Vt itu adalah Vt itu adalah 0 nanti kan sampai dia berhenti, dikurang karena dia diperlambat kan. V0-nya adalah 2 per T-nya adalah yang mau kita cari. Ini coret, ini 5, berarti 5T sama dengan min 2. Kita mutlakkan, T sama dengan min 2 per 5, yaitu 0,4 sekon. Nah, karena kita berarti dia mengalami perlambatan itu selama 0,4 sekon. Berarti jawabannya ya benar yang B ya. Benda mengalami perlambatan ke kanan hingga T 0,4 sekon lalu bergerak dipercepat ke kiri. Nomor 9. Balok memiliki massa 10 kg. Diketahui M 10 kg bergerak di atas lantai datar licin dengan kecepatan sebesar V0 ya. V0 sama dengan 4 meter per sekon. 4 meter per sekon.
Jika pada balok terdapat gaya yang bekerja sebesar 50 Newton, berarti ini 50 Newton. Dengan arah seperti gambar di atas, balok akan berhenti bergerak setelah. Berarti VT sama dengan 0. Jadi yang ditanya itu adalah T. Nah, kita jabarkan dulu. Ini Fx adalah 50 cos 37. Berarti 50 kali 0,8. Berarti adalah 40 ya. Ini 40. Nah, jabaran ke sini adalah Fy 50 sin 37. Berarti 50 sin 37 0,6. Berarti adalah 30. Nah, jadi yang kita cari itu kan dia ada VT ya, T, ada percepatan V0, berarti langsung aja F sama dengan M kali A. Nah, F kita adalah yang kita pakai sigma F nih ya. Berarti Fx sama dengan M kali A, berarti A-nya dijabarkan dengan GLBB, VT kurang V0 per T. Berarti Fx-nya adalah 40 sama dengan M10, VT-nya 0 dikurang 4 per T. T yang ditanyakan, coret-coret. Berarti 4 sama dengan, ini min 4 per T. T sama dengan min 4 bagi 4, itu kita mutlakkan aja jadinya 1. 1 sekon ya. Jadi dapat kita nomor 9 itu jawabannya adalah yang E. Oke? Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Balok bermassa M1. Nah, berarti kita buat diketahui di sini. M1 berarti kita cari M1-nya 4 kilo, langsung aja kita cari W1 ya. W1 berarti M1 kali G, berarti 4 kali 10, yaitu 40 Newton. Kemudian M2 itu sama dengan 6 kilo, berarti W2 sama dengan M2 kali G, berarti 6 kali 10 sama dengan 60 Newton. Digabungkan dengan tali melalui katrol seperti gambar di atas. Jika koefisien gesek kinetik antara balok terhadap bidang miring adalah 0,1, berarti mu K-nya adalah 0,1, tan theta adalah 3/4, besar tegangan tali adalah, berarti yang ditanya itu kita cari aja nanti yang bagian ini ya, T1. Nah, kita jabarkan dulu satu-satu. Di sini ada W2, berarti di sini sudut. Ini adalah W2 cos theta. Di sini adalah W2 sin theta. Kemudian di sini ada T2. Di sini ada W1. Dan di sini ada FG1. Ini ada FG2. Nah, FG itu berlawanan arah dengan gayanya ya. Berarti kita cari dulu, ini, oh ya, satu lagi ada kurang. Ini gaya normal. Nah, kita cari satu-satu ya. Fg1 sama dengan mu1 kali N. Nah, di sini ada N1, sini ada N2 ya. Nah, mu1 itu berarti mu1 N-nya sama dengan W1. Mu1 kan 0,1, W1-nya adalah 40. Berarti Fg1-nya adalah 4 ya. 4. Nah, kemudian kita cari Fg2. Fg2 itu adalah mu1 kali N2. N2 itu sama dengan W cos theta ya, berarti 0,1 W cos theta itu adalah, mana dia? Belum kita cari ya. Nah, sekarang ini, kalau tan theta biasanya, nah, jadi biasanya tan theta 3/4 itu sudutnya adalah 37. Nah, seperti soal-soal sebelumnya, kita cari menggunakan Pitagoras ya. Berarti kalau kita cari di sini W2 cos theta, itu adalah W2 cos 37 berarti. Berarti kan W2 itu adalah 60, cos 37 adalah 0,8. Berarti jadinya di sini adalah 48. Nah, berarti N2 itu sama dengan W2 cos 37. Berarti 0,1 kali 48. Berarti 4,8 jadinya ya. Ya, Fg2. Dah, kita kotakin. Ini, dah. Kemudian baru kita cari percepatan. A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya itu adalah W2 sin theta kurang Fg2 ya, dikurang Fg1 per M1 tambah M2.
Berarti W2 sin theta itu, belum kita cari ya, W2 sin 37. W2 adalah 60, sin 37 adalah 0,6, berarti 36. Berarti 36 kurang FG2 4,8 dikurang FG1 adalah 4 per 4 ditambah 6. Berarti ini dapatnya adalah 27,2 dibagi dengan 10, yaitu 2,72. Jadinya 2,72 meter per sekon kuadrat. Nah, dapat kita A-nya kan? Nah, sekarang baru karena udah dapat kita A-nya, baru kita lanjut nyari tegangan aja yang bagian untuk T1. Berarti itu adalah sigma F1 sama dengan M1 kali A. Ya, berarti ini M1 kan, ini M2. Nah, berarti M1 itu adalah, sigma F1-nya adalah T1 kurang FG1, sama dengan M1-nya adalah 4 kali A. A-nya adalah 2,72. Berarti T1 kurang FG1-nya berapa? 4 ya, dikurang 4 sama dengan ini 2,72 dikali 4 itu adalah 10,88. Berarti T1 sama dengan 10,88 ditambah 4. Berarti jadinya 14,88. Nah, kita bulatkan aja menjadi 15 Newton. Jadi jawabannya D.